Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sudah lama ya kita tidak bertemu, sudah 3 bulan. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu dan kita bisa ke gereja kembali. Nah anak-anak, yuk sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, di mana kami masih bisa untuk beribadah, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami agar kami bisa mengerti dan memahami dari setiap firman yang Engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan dulu. Yuk semuanya berdiri, kita sama-sama bergembira memuji nama Tuhan. Lebih aneh
anak-anak, pagi ini Tante mau menceritakan tentang pertolongan Tuhan kepada Daud saat melawan Goliat. Daud adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Isai. Nah, kakak-kakaknya itu menjadi tentara pasukan Israel. Sedangkan Daud bekerja menjadi pelayan Raja Saul. Selain itu, dia juga membantu ayahnya untuk menggembalakan domba-dombanya. Nah, pada saat itu terjadilah perang antara orang Filistin dengan bangsa Israel. Nah, musuh-musuh orang Filistin itu sangat kuat dan besar-besar badannya. Orang Israel takut, mereka bingung siapa ya yang berani melawan musuh orang Filistin itu yang badannya gede-gede. Orang Filistin itu sering mengejek pasukan Israel. Ayo, siapa yang berani melawan? Ayo, maju. Setiap pagi sampai sore orang Filistin itu mengejek terus. Nah, pada suatu hari Bapak Isai, ayahnya Daud, memanggil Daud. Daud, tolong kamu pergi ke kakak-kakakmu. Antarkan makanan untuk kakak-kakakmu. Sesampai Daud di perkemahan, ia berlari ke barisan perang untuk mencari kakak-kakaknya. Nah, dia melihat seorang raksasa. Dia bernama Goliat, orang Filistin itu yang menantang tentara Israel. Ia mencemohkan orang Israel. Pilihlah seorang dari kalian untuk melawan aku. Jika ia menang dan membunuh aku, kami akan menjadikan hamba-hambamu. Tapi jika aku menang dan membunuhnya, kalian akan menjadi hamba-hamba kami. Saya menantang kalian untuk mencarikan seorang melawan aku. Nah, Daud merasa tertantang. Dia kesal karena Goliat tersebut mengejek tentara Israel. Daud bertanya kepada seorang dari tentara itu, apa hadiahnya kalau ada orang yang dapat membunuh orang Filistin ini dan membebaskan Israel dari rasa malu? Oh, Saul akan memberikan kepada orang itu banyak kekayaan, kata prajurit itu. Dan ia akan memberikan kepada orang itu putrinya sendiri sebagai istri. Tetapi semua orang Israel takut sebab badan Goliat sangat besar, tingginya itu 3 meter. Dan ada prajurit lain yang membawa perisainya. Dan beberapa prajurit pergi dan mengatakan kepada Raja Saul bahwa Daud ingin melawan Goliat. Tapi Saul berkata kepada Daud, kau tidak dapat melawan orang Filistin ini. Engkau masih sangat muda, sedangkan dia sudah menjadi prajurit sepanjang hidupnya. Daud menjawab, saya telah membunuh beruang dan singa yang melarikan domba-domba ayahku. Dan orang Filistin ini akan menjadi seperti itu. Tuhan akan membantuku. Maka Saul berkata, pergilah dan semoga Tuhan menyertaimu. Daud pergi mengambil 5 batu yang licin dari sungai dan memasukkannya ke dalam kantong gembala yang dibawanya. Kemudian ia mengambil umbannya dan maju menemui raksasa itu. Ketika Goliat melihatnya, Goliat hampir tidak percaya. Ia pikir alangkah mudahnya untuk membunuh Daud. Coba datang kemari, Goliat berkata, dan akan kuberikan dagingmu kepada burung-burung dan binatang-binatang di padang. Tapi Daud berkata, kau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lebing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita lihat cuplikan videonya sebentar ya. Sujudlah di kakiku, oh Israel. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tuhanmu tak bisa apa-apa. Daud, jangan! Ada apa dengan kalian semua? Mengapa kalian berani melawan? Tidak adakah orang kita yang mau melawan prajurit ini? Tuanku, ada yang datang kemari untuk menantang raksasa dari Gat itu.
dia juga seorang raksasa di antara domba-domba. Daud, Setidaknya bawalah perisaiku. Tuhanlah perisaiku. Hup. Ya. Dia hanya sendirian di sana. Oh, dia tidak sendirian. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah, orang-orang. Aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah. Goliat, sarapan disajikan. kalau dia lakukan sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Dia berhasil. Dia berhasil. Berhasil, hebat sekali. Kalian lihat, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh Goliat. Semua orang bilang dia tidak sanggup, tapi berkat Tuhan dia bisa. Nah, anak-anak, dari cerita Daud ini kita bisa lihat siapakah sih Daud itu? Daud itu adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Dia seorang pemain kecapi dan selalu memuji Tuhan. Kemudian dia juga seorang yang penurut. Dia menuruti perintah ayahnya, di mana ayahnya menyuruh dia untuk mengantarkan bekal ke perkemahan buat kakak-kakaknya, dan dia juga menurut. Terus Daud juga adalah orang yang sangat mengandalkan Tuhan, di mana dia sangat pemberani walaupun badannya kecil dan dia tidak punya
senjata. Dia tidak pernah berlatih perang, tapi dia mau maju untuk melawan Goliat karena dia percaya bahwa Tuhan pasti di pihak Daud. Nah, kemudian di sini juga Tuhan sangat membela Daud, ya, di mana Tuhan memberi kemenangan kepada Daud hanya dengan satu buah batu yang kecil, di mana Goliat dapat dikalahkan. Jadi anak-anak jangan khawatir dengan keadaan diri kita. Kita merasa, sepertinya aku nggak bisa, aku masih kecil, aku kayaknya nggak mampu. Kalau kita mengandalkan Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti memampukan kita. Tuhan bisa membuat kita menjadi seorang yang luar biasa. Tapi dengan satu catatan, kita harus dekat dengan Tuhan seperti Daud. Ya, kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus selalu berbicara sama Tuhan. Caranya gimana? Tiap hari kita berbicara dengan Tuhan melalui doa. Ya, anak-anak. Nah, sekarang anak-anak boleh hafalkan satu ayat hafalan. Kita ambil di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita ulangi ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nanti anak-anak bikin video ya untuk ayat hafalan. Kemudian untuk aktivitas di rumah nanti akan Tante tunjukkan melalui gambar. Nah, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih di mana Engkau mengajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kami melakukan segala sesuatu. Sehingga apa yang kami lakukan dapat berhasil. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di kebaktian online berikutnya. Dadah.